Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 7 April 2025 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera sahabat Fresh Juice yang terkasih. Betapa bahagianya kita bisa berjumpa lagi pada hari Senin yang pertama di bulan April ini. Mari kita berkati seluruh hidup dan karya kita hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, salah satu cara yang baik untuk merenungkan Injil Tuhan adalah dengan menempatkan diri sebagai bagian dari kisah Injil yang diwartakan kepada kita. Karena itu baguslah setiap kali kita membaca kisah Injil, khususnya cerita-cerita perumpamaan Yesus, kita bertanya kepada diri kita sendiri, sebagai siapakah saya dalam kisah Injil ini? Dengan mengambil peran menjadi bagian dari kisah itu, hadir di dalam kisah yang diceritakan Yesus, menjadi bagian di dalamnya, maka Injil itu menjadi sangat hidup karena kita ambil bagian di dalamnya secara langsung. Misalnya contoh perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Di dalamnya ada bapa dan dua anaknya, yang bungsu dan yang sulung. Lalu kita bertanya ketika kita membaca perumpamaan ini, sebagai siapakah saya di dalam kisah Yesus ini tentang anak yang hilang? Apakah saya sebagai anak yang bungsu, yang mengkhianati bapaknya, meninggalkan rumah dan keluarganya? Apakah saya sebagai anak yang sulung, yang merasa diri benar dan tidak mau mengampuni dan memaafkan adiknya? Atau apakah kita menjadi figur bapa yang baik hati? Demikian juga halnya dengan perumpamaan yang lain, perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Sebagai siapakah saya
dalam kisah ini? Apakah kita menjadi victim, menjadi korban yang disamun? Apakah kita menjadi orang Lewi yang hanya lewat saja? Atau kita menjadi orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang itu? Dengan demikian, ketika kita ambil peran di dalam kisah itu, maka pesan Injil itu akan sangat bermakna bagi kita. Maka mari kita ambil peran di dalam kisah Injil mengenai perempuan yang berzina yang dibawa kepada Yesus oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka membawa ke bait Allah, tempat di mana begitu banyak orang berkumpul dan mendengarkan firman Allah. Apakah dalam peran ini kita menjadi bagian dari ahli Taurat dan orang Farisi? Apakah kita menjadi perempuan yang kedapatan berzina, yang jatuh dalam dosa? Atau apakah kita dapat menjadi figur Yesus yang hadir dan membawa damai, tidak menghakimi, tidak menyalahkan, dan mengampuni? Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita menjadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, mereka ini ahli. Mereka itu hebat, mereka menguasai hukum Taurat. Dan mereka juga cerdik. Mereka membawa perempuan yang kedapatan berzina ini bukan untuk mencari keadilan. Dikatakan dalam ayat 6, mereka datang untuk menjebak dia, untuk mencoba Yesus, untuk mencelakakan Yesus dengan menggunakan kesalahan orang lain. Itu kesalahan si perempuan yang kedapatan berzina. Jadi mereka orang-orang yang licik, yang selalu mencari kesalahan orang lain. Karena apa? Karena mereka merasa iri hati kepada Yesus, merasa tersaingi. Karena Yesus telah mengambil popularitas mereka. Orang-orang Yahudi tidak lagi datang kepada ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi pergi kepada Yesus. Dan mereka merasa sakit hati. Mereka merasa bahwa Yesus itu menentang, melawan mereka. Nah, karena itu mereka cari cara apa saja untuk menjebak Yesus dan menyalahkan Yesus agar ada alasan untuk menghukum dan menghakimi dia. Berikut ahli-ahli Taurat ini dan orang Farisi, mereka tahu bahwa wanita ini telah berzina dan harus dihukum mati. Karena itu mereka datang membawa batu yang siap untuk dilemparkan. Nah, dalam hidup kita harus kita akui banyak sekali batu-batu yang kita bawa. Itulah batu prasangka, kata-kata kasar, kata-kata kutukan yang selalu kita lontarkan. Itu batu-batu yang kita bawa. Rasa iri dan benci itu adalah batu-batu yang kita bawa, yang siap untuk dilemparkan kepada siapa saja yang menurut kita adalah lawan kita, orang yang tidak sependapat dengan kita, orang yang berbeda dengan kita. Maka kalau ketika kita melihat bahwa ternyata kita adalah bagian dari ahli Taurat dan orang Farisi dalam peranan hidup kita, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, maka pesan Yesus, pesan Injil hari ini sungguh sangat indah bagi kita. Untuk bercermin, untuk berefleksi, untuk masuk ke dalam diri. Karena kita pun sebenarnya berdosa. Kenapa kita harus menghakimi orang lain sebagai yang berdosa? Kenapa kita merasa diri yang paling tahu dan paling benar? Mengapa kita membawa-bawa dalam diri kita prasangka kita, sehingga kemudian kita dengan mudah menghakimi orang lain? Maka pesan Injil hari ini sangat bagus. Para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka menyadari itu, lalu kemudian mereka pulang tanpa melemparkan sebuah batu pun. Maka mari kita gunakan masa Prapaskah ini, masa tobat ini untuk bercermin diri, berefleksi bahwa kita pun berdosa dan betapa bahagia kita karena Yesus selalu bersedia untuk mengampuni kita. Berikut mari kita ambil bagian sebagai perempuan yang kedapatan berzina. Harus kita akui, ya mungkin bukan orang lain yang menangkap bahasa kita, akan tetapi Tuhan yang tahu, Tuhan yang tangkap bahasa kita, dan Tuhan tahu bahwa kita seharusnya dihukum sama seperti wanita itu. Dan wanita ini karena kedapatan berzina dan menurut hukum Taurat dia harus dihukum mati.
Maka wanita ini sebenarnya ketika dibawa kepada Yesus, dia sebenarnya sudah siap untuk dihukum mati. Maka hari itu adalah hari kematian bagi perempuan ini. Dan dia sudah menerima karena ya itulah salahnya dia. Akan tetapi terjadilah bahwa wanita ini, perempuan ini kemudian menyadari, saya masih hidup, saya tidak dibunuh, saya tidak mati. Saya masih diberi kesempatan lagi untuk menjalani hidup. Maka betapa bagi perempuan ini hidupnya tidak lain adalah semata-mata kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan. Maka kita yakin dia pasti akan melepaskan semua masa lalunya, kesalahannya, dan hidup baru. Karena dia melihat di dalam Yesus, dia sungguh-sungguh mengalami hidup baru. Dia dibebaskan dari kematian. Dan ini satu hal yang sangat mengerikan bagi dia. Dan bahwa dia masih hidup, dan itulah yang juga menjadi bagian dari pengalaman iman kita. Kita harusnya dihukum, akan tetapi kita diampuni. Bahkan Paulus katakan Yesus itu mati ketika kita masih berdosa. Bukan karena kita sudah menjadi orang baik. Sama si perempuan itu, dia diampuni bukan ketika dia sudah baik, tetapi justru ketika dia membuat dosa yang mematikan. Maka betapa bersyukur kita mengalami begitu baik Tuhan. Maka segala sesuatu mari kita bawa, kita berikan kepada Tuhan. Seperti Paulus katakan, sekarang setelah aku mengenal Yesus, segala sesuatu telah kuanggap rugi, kuanggap sampah. Itu adalah bagian dari masa lalu. Sekarang aku siap untuk berjalan bersama Yesus, untuk memasuki satu kehidupan yang baru, bahkan hidup yang kekal. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, betapa bahagia kita ketika kita sebagai orang berdosa mengalami betapa Yesus rela mati, rela berkorban, mengambil resiko. Bayangkan tadi kalau seandainya ketika Yesus bilang barang siapa yang tidak berdosa silakan lempar, lalu orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini kepala batu, lalu mereka tetap melempari wanita itu, maka matilah dia. Akan tetapi ya ternyata konsekuensi yang diambil Yesus, dia tahu bahwa toh ketika mereka memang menuntut, meminta dia mati, dia pun akan tetap rela mati di atas kayu salib. Dan itu yang terjadi. Sahabat Yesus yang terkasih, mari kita menjadi atau mengambil peran sebagai Yesus. Yesus yang luar biasa, bijaksana, dia adalah personifikasi roh kebijaksanaan Allah dan dia adalah sang kebijaksanaan itu sendiri. Mari kita lihat, Yesus tidak mempersalahkan para ahli Taurat. Yesus tidak menggunakan kedosaan mereka untuk menghukum mereka. Tidak, Yesus hanya mengetuk pintu hati mereka, nurani mereka. Saya membayangkan kalau saya jadi Yesus, lalu kemudian mereka datang untuk melempari, lalu saya pakai alasan dari Yesus, yang akan saya katakan kepada orang-orang ahli Taurat ini, kamu lebih berdosa, kamu juga berdosa. Ya, bukan hanya perempuan ini yang berdosa, tapi kamu juga. Nah, tentu kata-kata saya ini akan melukai hati mereka dan mereka tentu akan melakukan kekerasan. Tetapi Yesus tidak mempersalahkan mereka, Yesus tidak menghukum mereka. Yesus hanya mengetuk pintu hati mereka. Coba, ya, siapa yang tidak berdosa silahkan. Dan ternyata mereka menyadari kembali hati nuraninya dan mereka tidak jadi menghakimi wanita itu. Lalu kepada wanita itu, Yesus tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh wanita itu. Yesus tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh wanita itu. Akan tetapi, Yesus tetap mencintai perempuan itu. Yesus sangat benci terhadap dosa, tetapi ia sangat mencintai para pendosa. Karena itu Yesus ingin agar supaya kita dibaharui, kita mengalami lagi satu kesempatan baru, kesempatan kedua. Ketika kita jatuh dalam dosa, Yesus membangkitkan kita, mengangkat kita untuk maju, berjalan lagi, move on. Dan itulah yang menjadi anugerah sukacita Paskah bagi kita. Semoga kita dapat menjadi seperti Yesus yang bijaksana, yang selalu mengutamakan kasih, pengampunan, dan kita juga mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sahabat Yesus yang terkasih, selamat melanjutkan masa Prapaskah, masa pertobatan, masa refleksi.
Semoga kita mengalami betapa sukacita Paskah yang dibawa Kristus karena penebusan oleh Kristus dari dosa-dosa kita yang mematikan. Untuk itu kita semua dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 7 April 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Revi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.